Shalom sahabat Leox Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Seri renungan kita dalam minggu ini akan berjudul Give Thanks with a Grateful Heart. Kita tidak akan pernah bosan dalam belajar, membahas, membicarakan tentang mengucap syukur. Karena dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini sebuah perintah yang menjadikan bersyukur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup orang percaya. Dan menyadari bahwa ini adalah kehendak dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Ini bukan tindakan setahun sekali atau ada perayaan pengucapan syukur baru kita bersyukur. Dan juga saya tidak jarang mendengar di dalam pertemuan-pertemuan kelompok kecil menjelang akhir tahun, pemimpin pemuritannya akan berkata atau gembala akan berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan 3 hal yang Anda syukuri sepanjang tahun ini. Lalu kita akan mendengar orang akan menjawab atau menulis, oh, saya bersyukur untuk keselamatan hidup saya, kesehatan, keluarga. Oh, saya bersyukur anak saya menikah atau tunangan atau saya dapat cucu. Dan saya bersyukur atas pekerjaan, promosi atau kelulusan di dalam pendidikan. Dan bahkan oh, saya punya kesempatan pergi ke luar negeri. Wah, mungkin mobil baru, rumah baru. Itu semua baik. Tetapi akhirnya saya menyadari semua hanya berfokus kepada apa yang saya dapat. Padahal pada waktu saya mulai lagi mempelajari mengenai bersyukur, ada hal yang saya kaget dan mengatakan, wow, kok ini nggak pernah dibiasakan menjadi kosakata orang percaya. Lalu kemudian kita akan juga belajar mengapa Yesus, walaupun dia Tuhan, dia tetap harus bersyukur selama dia ada di bumi ini. Dan bagaimana kalau kita sudah apinya itu sudah semakin redup, nggak bisa lagi bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Nah, episode yang pertama ini, kita akan belajar dulu tentang Ekaristi. Ekaristi adalah sebuah istilah yang sangat akrab bagi saudara-saudara yang berlatar belakang Katolik Roma. Bicara mengenai perayaan misa, roti, dan juga anggur yang telah mengalami transubstansiasi. Di dalam Perjanjian Lama, ada sistem korban yang menjadi ibadah perayaan. Yang pertama itu adalah korban penghapus dosa. Ini mengingatkan bangsa Israel akan keberdosaan mereka, akan kebutuhan yang mendesak untuk pengampunan, penebusan, untuk penyucian serta pembenaran di hadapan Allah. Dan bersama dengan itu ada juga yang dikenal sebagai korban keselamatan di dalam Imamat pasal yang ketiga. Dan terutama dalam Imamat pasal yang ketujuh, didaftarkan juga akan apa cakupan daripada korban keselamatan atau kita kenal sebagai peace offering. Yaitu meliputi persembahan syukur, persembahan nazar atau persembahan sukarela, persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Persembahan ini mengingatkan umat Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas rahmat, kasih setia Tuhan, anugerah, pengampunan, penyediaan secara rohani maupun jasmani. Dalam Perjanjian Baru, kedua jenis korban ini atau persembahan ini kita terima saat kita mengambil perjamuan kudus, di mana kita merayakan dan mengingat korban utama penghapus dosa, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bersamaan dengan itu juga adalah korban keselamatan, pengucapan syukur. Karena Yesus pertama sekali menetapkan perjamuan kudus ini di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai dengan 29. Dan di situ pertama-tama ia mengucap syukur kepada Bapa. Jadi kita akan belajar nanti di dalam episode yang kedua mengapa Yesus bersyukur. Saat ini kita tidak perlu membawa lagi binatang untuk korban penghapus dosa. Karena setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati akan penyediaan Kristus bagi dosa-dosa kita, yaitu penebusan. Dan juga kita bersyukur atas penyediaan keselamatannya bagi kita. Kata mengucap syukur
sebagai kata kerja di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah eukaristeo. Dari sini kita dapat istilah ekaristi. Kita bersyukur karena keselamatan Yesus yang Dia sediakan kepada kita. Itu dasar utama pengucapan syukur di dalam perjanjian baru. Dan inilah salah satu pembeda terbesar antara iman Kristiani dengan kepercayaan lainnya, yaitu realita pengucapan syukur. Roma 1 ayat 21 berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kita tidak berbicara tentang mengucap syukur secara general, melainkan mengucap syukur kepada Allah sebagai Allah. Artinya, bersyukur kepada Allah atas penyediaan keselamatan yang Dia telah tentukan hanya di dalam Kristus Yesus dan apa yang Dia sudah kerjakan kepada kita. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus pasti akan juga berterima kasih karena hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi umumnya gambaran yang kita lihat dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus adalah hidup yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, keluh kesah, kepahitan, bahkan amarah. Terutama bila terjadi satu kejadian yang menimpa mereka dan mereka sadar bahwa itu di luar kendali mereka. Kalau hal-hal yang lain berusaha mereka dapatkan di dalam kendali mereka, itu sebabnya semua hal baik itu buat mereka tidak perlu disyukuri. Karena itu adalah hasil kerja keras, itu adalah hasil dari sebuah kecerdasan atau teknologi atau perkembangan keilmuan. Itu sebabnya ada satu kali orang ketika dia terima gaji, dia nggak bersyukur, dia nggak terima kasih kepada atasannya. Karena bilang, why should I thankful to you? I earn it. Saya kerja kok satu bulan ini. Dan saya dapatkan ini, saya earn ini. Upah. Betul. Itu sebabnya kita lihat, dia akan merasa ini memang hasil usaha saya. Saya nggak perlu bersyukur, saya kerja kok. Saya mati-matian untuk ini. Betul. Itu sebabnya kita katakan, buat mereka, ini adalah hal yang sulit untuk mereka pahami karena tidak menyadari akan hal yang lebih tinggi lagi. Kenapa kita bisa bersyukur? Kepada kita yang percaya, kenapa ini menjadi berbeda? Sebab kita sadar dengan sebuah titik awal yang berbeda, itu satu presuposisi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Dan Allah berdaulat atas segala peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita yang di luar kemampuan kita untuk memahami. Bahkan ada hal yang akan tetap menjadi misteri yang tidak akan kita bisa dapatkan jawabannya sampai nanti kita ketemu dengan Bapa di sorga. Tetapi tetap kita akan percaya dan memuji, menyembah Dia sebagai Allah. Dengan ini kita akan sadar bahwa bersyukur itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Akan tetapi, kepada orang Kristen, ada satu dosa yang sering dikerjakan, yaitu tidak bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita menginginkan apa yang tidak kita punya, atau kita tidak menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita jadi iri, kita jadi cemburu kepada orang yang memiliki apa yang kita tidak miliki. Kita menjadi takut untuk kehabisan. Kita merasa tidak cukup atau kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Dan akhirnya ketika ini terus-menerus kita izinkan terjadi, berkembang dalam pikiran kita, tidak heran menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup kita. Mari kita pertimbangkan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila kekhawatiran mulai menyerang, firman ini berkata,
mulailah berdoa dan ucapkanlah syukur atas penyediaan, atas pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Jadi ucapan syukur bukan hanya hal yang normal bagi kita, tetapi dikatakan harus melimpah, mengalir dari hati, dari bibir mulut kita senantiasa. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Meluap keluar. Penuh dan melimpah. Berikanlah hidup Anda untuk bersyukur setiap hari. Dan melimpah dari kedalaman hati kita. Rasul Paulus memberikan minimal 3 hal selalu di dalam sapaannya kepada jemaat. Yang tidak boleh tidak kita syukuri. Yang pertama, kita bersyukur untuk pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan terhadap pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Yang kedua, kita bersyukur untuk keikutsertaan kita di dalam Injil. Dalam perkembangan Injil, kemitraan kita. Bahwa kita ini mengambil bagian di dalam perkembangan Injil di seluruh dunia. Yang ketiga, kita bersyukur untuk iman, untuk kasih dari Allah yang menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Berapa di antara kita yang secara sadar setiap hari bersyukur untuk hal ini? Kita diperintahkan untuk mengucap syukur. Maka mulailah dengan hal yang paling penting, paling utama. Bersyukurlah untuk keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur untuk kekudusan, untuk hikmat, untuk anugerah, untuk rahmat, untuk kasih setianya, untuk kebaikannya, untuk karunia-karunia rohani yang Kristus sudah percayakan kepada kita. Berkat-berkat rohani yang siap kita alirkan kepada orang lain. Bersyukur untuk kemenangan yang kita peroleh di dalam Kristus atas dosa dan atas maut. Bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita, untuk mengingatkan, mengajarkan, dan memberikan kepada kita penghiburan pada waktu kita mengalami kelemahan. Bapa di sorga, hati kami meluap dengan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Memberikan kepada kami karunia-karunia Kristus. Kemenangan atas dosa dan maut. Terima kasih Roh Kudus yang akan menyertai kami di dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan yang akan berkenan kepada Engkau. Biarlah setiap hari kami memahami, mengucap syukur dalam hal-hal yang utama akan Kristus, keselamatan, dan pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.